Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini Jumat 9 Juli 2021 dengan judul pembahasan Perasaan Hadirat Allah Membuang Ketakutan. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yosua 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saudara-saudaraku yang kekasih, hanya kepekaan terhadap hadiratnya, Allah dapat melenyapkan perasaan takut, yang bagi seorang penakut akan menjadikan hidup ini sebagai satu beban. Biarlah ia mencamkan di dalam pikirannya janji ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Biarlah ia membaca cerita yang ajaib dari hal Elisa di kota pegunungan itu, dan di antara dia dengan bala tentara musuh yang bersenjata itu, terdapat satu bala tentara malaikat yang amat hebat mengelilinginya. Biarlah ia membaca bagaimana kepada Petrus di dalam penjara dan telah dijatuhi hukuman mati, malaikat Allah telah menampakkan diri, bagaimana melewati pengawal yang bersenjata, pintu-pintu gerbang besi yang besar dengan kunci dan palangnya. Malaikat itu telah memimpin hamba Allah keluar dengan selamat. Biarlah ia membaca tentang peristiwa di laut itu pada waktu kepada para awak kapal dan serdadu yang sedang diombang-ambingkan oleh topan, letih oleh karena kerja keras, menjaga dan lama berpuasa. Paulus yang tertawan itu dalam perjalanannya menuju ke pengadilan dan penghukuman mengucapkan kata-kata yang penuh semangat dan harapan. Tetaplah tabah, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Di dalam iman akan janji ini, Paulus memberikan jaminan kepada sahabat-sahabatnya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya. Demikianlah jadinya. Oleh sebab di atas kapal itu ada seorang yang melalui dia Allah dapat bekerja, maka seluruh tentara dan awak kapal orang kafir itu pun diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah sikap tidak percaya pada diri sendiri atau kurangnya rasa bergantung pada diri sendiri yang menuntun mereka menghindar dari urusan dan tanggung jawab diajar supaya bersandar pada Allah. Dengan demikian, banyak orang yang dianggap rendah oleh dunia, yang mungkin hanya beban yang tidak berdaya, akan sanggup berkata bersama Rasul Paulus, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan untuk berkat yang kami terima pagi ini. Kami mendapatkan
satu kepastian iman. Apabila kami hidup dekat dengan Tuhan, hidup di hadirat Allah, maka kami akan bisa melenyapkan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sesungguhnya musuh yang terbesar adalah diri kami sendiri, yang mana kami harus berusaha untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif, ketakutan-ketakutan yang tidak membawa kepada satu hal yang baik. Sehingga saat mana kami hidup dekat dengan Tuhan, maka ketakutan kami pun akan hilang lenyap. Sebagaimana penjagaan Tuhan, malaikat Tuhan berpasukan mengelilingi orang-orang yang takut akan Dia. Dan janji Tuhan, Tuhan akan meluputkan umat-umat yang selalu setia. Bapa di sorga, tolonglah kami. Ketika kami akan melaksanakan aktivitas hari ini, biarlah kami ada keberanian, kami ada rasa percaya diri, kami memiliki satu kemampuan untuk hidup dan bekerja, terlebih boleh mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom.